Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman. Setelah kita melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh, maka kaum muslimin disyariatkan untuk merayakan Idul Fitri. Dan Idul Fitri itu merupakan hari kita bergembira karena kita selesai melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan berharap mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kira gembiranya bukan karena gembira kita terlepas dari tugas, tapi kita gembira karena diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tugas selama sebulan penuh. Mudah-mudahan saum kita dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat Idul Fitri. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah. Namun jumhur ulama menyatakan bahwa sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah sunnah muakkadah. Dan pada sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu adalah syiar Islam. Karena syiar Islam, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar semuanya hadir ke tempat sholat. Bahkan dalam riwayat Bukhari dinyatakan, kami diperintahkan untuk mengeluarkan para gadis pingitan, perempuan-perempuan yang haid, perempuan-perempuan yang berhalangan, semuanya kita hadirkan ke tempat sholat untuk syiar Islam. Sementara perempuan yang tidak boleh sholat mundur dulu, tidak ikut sholat bersama kaum muslimin, kemudian mendengarkan khutbah bersama-sama syiar kaum muslimin. Bahkan sebagai syiar untuk Idul Fitri, sholat Idul Fitri, maka disunnahkan antara pergi dan pulangnya pun jalannya berbeda, sehingga ini benar-benar syiar untuk umat Islam. Persoalannya bagaimana kalau kita tidak berkesempatan untuk melakukan sholat Id bersama masyarakat di tempat sholat? Kita tidak bisa melaksanakan sholat ini, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah seluruh kaum muslimin secara total tidak bisa melaksanakannya, atau terhalang melaksanakannya, atau terlewat dari waktunya. Kenapa? Misalnya karena telat melihat hilal. Jadi harusnya hilalnya misalnya hari Selasa, ternyata hari Selasa itu pas selesai waktu sholat baru mendengar bahwa hilal telah muncul, sehingga sholat Id sudah nggak mungkin dilaksanakan. Karenanya para ulama menyebutkan kalau seperti ini, maka sholat Id itu dilakukan besok harinya di waktu yang sama, dengan berjamaah, tentunya dengan tata cara yang sebagaimana kita sebutkan tadi, tapi saumnya tetap dibatalkan di hari Selasanya tadi, dan hari Rebunya baru sholat Id. Terus gimana kalau orang misalnya karena tertidur sehingga ketika datang ke tempat sholat sudah selesai sholat, atau misalnya dia berangkat ternyata kendaraannya mogok sehingga ketinggalan, atau karena macet dan sebagainya. Ini satu kondisi, tidak keseluruhan berarti sholat Id sudah ada dilaksanakan, imam melaksanakan, tapi ada yang tidak bisa melaksanakan karena halangan-halangan tertentu. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, kalau di kalangan jumhur ulama bahwa disyariatkan untuk mengqadha sholat. Nah, bagaimana cara mengqadhanya? Ini para ulama berbeda pendapat, banyak pendapatnya. Ada yang mengatakan, ya kalau dia datang ke tempat sholat, maka sholatlah di tempat sholat itu setelah khutbah selesai. Ada yang berpendapat bahwa ya sholat di rumahnya. Ada yang berpendapat dengan berbagai macam pendapat, bahkan termasuk apakah sholat seperti sholat Id bersama imam, yaitu ada takbir 7 kali di awal, kemudian takbir 5 kali di rakaat yang kedua, ataukah sholat 2 rakaat seperti biasa. Nah,
Jumhur ulama berpendapat bahwa sholatlah dimanapun dia berada, ya. Kemudian dengan sholat seperti sholat bersama imam, yaitu tata cara sholat id sebagaimana adanya dengan khilafnya, gitu ya, kecuali khutbahnya, karena khutbahnya bersama imam. Nah, di antara yang berpendapat seperti ini itu adalah Imam Bukhari, dan beliau sampaikan di dalam Sahih Bukhari, tapi di bab, artinya ini pendapat Imam Bukhari. Beliau menyatakan bahwa kalau seseorang terlewat dari sholat Idul Fitri, maka dia sholat 2 rakaat tanpa ada penjelasan bagaimana kaifiyah sholat 2 rakaatnya. Tapi sebagaimana tadi sebutkan, jumhur ulama berpendapat kaifiyatnya adalah seperti sholat bersama imam, sholat normalnya, sholat id, yaitu dengan takbir 7 kali di awal setelah takbiratul ihram, termasuk takbiratul ihram, dan 5 kali di rakaat yang kedua. Demikian juga kata beliau, kaum perempuan kalau sholat di rumah nggak bisa keluar. Kan tadi di awal dianjurkan untuk dikeluarkan semuanya, ikut keluar, mau yang berhalangan atau tidak. Tapi ini ada yang nggak bisa keluar, maka kalau nggak bisa keluar, sholat di rumahnya 2 rakaat sebagaimana sholat Idul Fitri. Dan beliau juga mengutip satu hadis dari di dalam riwayat Baihaqi, meskipun hadisnya terkait dengan Idul Adha, bahwa Idul Adha itu adalah iduna ahlal Islam, bahwa Idul Adha itu adalah id kami kaum muslimin. Karena id kami kaum muslimin, maka siapapun muslimin itu berhak untuk melaksanakan sholat id meskipun tidak bersama imam di tempat sholat yang telah ditentukan. Sehingga kalau orang yang tempatnya jauh, kemungkinan nggak memungkinkan sholat bersama imam, maka sholat di daerahnya. Kalau yang nggak bisa keluar, sholat di rumahnya. Bahkan Imam Bukhari mengutip satu riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, ketika tertinggal sholat id bersama imam, beliau biasanya kalau sholat di Basrah, gitu ya, maka beliau sholat di zawiyah. Zawiyah itu satu tempat di dekat Basrah gitu ya, kalau mungkin bahasa kita sekarang itu satu villa lah, semacam rumah villa gitu. Nah, beliau kemudian mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan pelayan-pelayannya, semuanya dikumpulkan, kemudian melakukan sholat bersama mereka, sholat id sebagaimana sholat bersama imam di kota Basrah. Dari sini kita bisa memahami bahwa memang ada banyak khilaf, bahkan termasuk tata cara melaksanakannya pun ada khilaf. Bahkan ada ulama juga yang berpendapat bahwa ya karena sholat id itu disyariatkan itu dengan berjamaah, maka kalau kita tidak mendapatkan jamaah ya nggak usah diqadha. Kita istighfar aja kepada Allah Subhanahu wa taala dan gantilah dengan ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya bahwa untuk hal ini kita saling menghargai satu dengan yang lain, karena ini khilaf di kalangan para ulama. Hadis yang tegas dari masa Rasulullah SAW juga nggak ada. Semuanya adalah ijtihad. Bahkan tadi yang dilakukan oleh Anas bin Malik itu juga nggak dilakukan di masa Rasulullah SAW. Dan ini juga sebagai satu isyarat juga bahwa jangan sampai kita mengatakan bid'ah kepada seseorang yang melakukan amalan-amalan yang di masa Rasul nggak dilakukan. Yang dilakukan Anas bin Malik ini, beliau sholat, ya, beliau sholat berjamaah bersama keluarganya, bersama para pelayannya. Ini nggak dicontohkan di masa Rasulullah SAW, sholat itu gitu. Tapi dilakukan oleh Anas bin Malik. Ini adalah ijtihad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dan tentunya beliau ahlul ijtihad. Karenanya saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita saling membid'ahkan satu dengan yang lain dalam urusan-urusan yang bersifat ijtihadiyah.
di mana para ulama berpendapat pasti ada landasannya, pasti ada sandarannya. Nggak mungkin mereka berpendapat ngawur, nggak mungkin. Mereka selalu punya landasan, punya alasan. Karena itu kita ingin bahwa kaum muslimin tetap saling menghargai, bersatu padu untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu bagaimana agar agama Allah Subhanahu wa taala dilaksanakan oleh umat manusia. Sementara perbedaan-perbedaan, maka kita saling menghargai satu dengan yang lain. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari menyatakan bahwa kalau amalan-amalan baik itu merupakan turunan dari amal-amal baik, maka dia terpuji. Kalau merupakan turunan dari amal-amal yang buruk, maka dia tercela. Kalau tidak, maka berarti mingkismil mubahat, termasuk bagian dari yang mubah-mubah. Karena itu kata beliau, bid'ah boleh jadi bisa terbagi menjadi 5 hukum fikih. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Karena itulah maka kita nggak perlu saling membid'ahkan satu dengan yang lain dalam hal-hal yang bersifat ijtihadi di antara para ulama. Ijtihad para ulama. Kita lihat misalnya dalam hal terkait dengan sholat id saja, itu ada perilaku-perilaku sahabat yang memang di masa Rasul nggak ada. Dan mereka berijtihad dan ada perbedaan-perbedaan dalam ijtihad tersebut. Karena itu maka mudah-mudahan dengan situasi yang ada sekarang ini, yaitu adanya wabah virus corona di negeri kita dan di berbagai belahan bumi, boleh jadi kita tidak berkesempatan untuk sholat id bersama masyarakat di lapangan atau di masjid, di tempat sholat. Karena itu bagi yang mengikuti pendapat sholat id di rumah bersama keluarganya, silahkan. Bagi yang menganggap bahwa tidak ada qadha untuk sholat id, karena sholat id itu adalah syiar Islam, dilakukan secara bersama-sama di lapangan atau di masjid bersama imam, sehingga tidak perlu diqadha, silahkan diganti dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang penting saling menghargai satu dengan yang lain, dan kita tetap bersatu untuk memajukan negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dan untuk bersama-sama meraih kejayaan umat Islam di muka bumi ini. Dan indahnya tawakal padamu.